Halo teman-teman pembelajar semua. Sebelumnya kita telah belajar tentang fungsi if. Sintaks fungsi if adalah sama dengan if kondisi 1 titik koma nilai benar titik koma nilai salah. Jadi secara sederhana pada fungsi if kondisi yang dipersyaratkan hanya satu. Tapi pada topik kali ini kita akan belajar jika kondisi ini memiliki karakteristik yang berbeda. Maksudnya nanti kita akan belajar tentang kondisi jika ada dua persyarat yang berlaku sekaligus, ada persyarat yang berlaku salah satu, dan ada persyarat yang kedua-duanya berlaku. Pada soal ini, Wismaren memiliki kode mobil adalah MB, T adalah taksi, dan A adalah angkot. Mari kita tulis rumus if-nya pada tabel. Jangan lupa untuk menyertakan tanda petik 2 pada angkot, taksi, dan kode MP dan seterusnya. Karena pada data teks agar tidak terjadi error maka dibutuhkan tanda petik 2. Tetapi untuk data angka tidak perlu. Kali ini kita masuk ke latihan 2 tentang fungsi if or. Sintaks fungsi if or adalah sama dengan if kurung buka or kurung buka kondisi 1 titik koma kondisi 2 kurung tutup titik koma nilai benar titik koma nilai salah kurung tutup. Jadi pada contoh soal kita akan diminta memberikan keterangan bahwa untuk mobil
atau taksi mendapat diskon 2%. Sehingga nanti di kolom keterangan agar muncul secara otomatis, maka kita akan menulis sama dengan if kurung buka or kurung buka kode sama dengan MB, G8 sama dengan MB, titik koma G8 sama dengan T, kurung tutup, titik koma, diskon 2%, jika tidak 0, kurung tutup. Jangan lupa untuk menyertakan tanda petik pada data teks, pada kode MB, pada kode T, dan pada diskon 2%. Sekarang kita masuk pada latihan ketiga untuk fungsi if and. Jadi sintak fungsi if and adalah sama dengan if kurung buka n kurung buka kondisi 1 titik koma kondisi 2 kurung tutup nilai benar titik koma nilai salah kurung tutup. Jadi tidak ada perbedaan antara if and dan if or, hanya pada kata and dan or-nya saja. Pada contoh diberikan keterangan bahwa jika menyewa mobil dalam waktu 2 hari mendapatkan diskon 2%, maka ini akan hanya berlaku pada kendaraan yang disewa berupa mobil saja, sedang untuk taksi, angkot tidak berlaku. Kondisi yang harus berlaku sekaligus adalah kendaraan yang disewa adalah mobil dan durasi waktu sewa adalah 2 hari.
Sekarang kita masuk ke latihan keempat. Pada latihan keempat ini kita disuguhkan tabel hasil tes karyawan yang terdiri dari nilai tes tulis dan nilai tes wawancara. Pada tahap awal kita akan memberlakukan fungsi if or dan fungsi if and yang nanti hasilnya bisa kita lihat pada dua kolom tabel. Pada kolom status 1 akan berisi fungsi if or, dan pada kolom status 2 akan berisi rumus fungsi if and. Pada kolom pertama berlaku fungsi if or dengan artian bahwa hasil tes tulis atau hasil tes wawancara jika memenuhi syarat salah satunya, maka karyawan akan diterima. Sedang nanti pada kolom status 2, apabila nilai tes tulis dan nilai tes wawancara memiliki hasil yang memenuhi syarat, maka karyawan akan diterima. Jadi pada fungsi if and pada status 2 nilai tes tulis dan nilai wawancara berlaku sekaligus. Untuk melihat perbedaan fungsi if and dan fungsi if or, kita bisa merubah-rubah nilai tes tulis maupun nilai tes wawancara. Saat nilai tes wawancara kurang dari persyaratan, maka fungsi atau status dari karyawan pada status 1 tidak terlalu signifikan perubahannya, sebab nilai penentu untuk diterima atau tidaknya karyawan dilihat dari juga nilai wawancara. Sedang pada status 2 perubahan nilai tes tulis atau tes wawancara jika memiliki derajat yang lebih rendah daripada prasyarat untuk diterima kerja, maka ini sangat berpengaruh. Kali ini kita akan masuk ke latihan kelima. Pada latihan kelima ini kita menggunakan fungsi if not. Seorang karyawan akan diterima kerja jika nilai tes tulis dan nilai tes wawancara tidak kurang dari 80. Jika dengan ketentuan seperti ini, maka nanti nilai tes tulis ini tidak boleh kurang dari 80. Begitu juga nilai tes wawancaranya. Jika terjadi nilai tes tulis lebih rendah dan nilai tes wawancara lebih rendah, maka otomatis karyawan tidak akan diterima. Pada fungsi if not ini seperti halnya pada fungsi sebelumnya, hanya perubahan pada sintaknya saja. Kalau di awal kita belajar tentang sintak and, sintak or, dan kali ini kita dengan sintak
not. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan bahwa fungsi if dengan menggunakan fungsi and, fungsi or, dan not hanya merupakan perluasan dari logical test pada sintaks standar. Pada fungsi if or berlaku dua kondisi yang bisa berlaku salah satu. Pada fungsi if and berlaku kondisi yang harus berlaku sekaligus. Sedang pada fungsi if not ada dua kondisi yang harus berlaku sekaligus. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara fungsi if and, fungsi if or, dan fungsi if not. Akan tetapi yang harus difahami adalah kondisi-kondisi tersebut atau prasyarat tersebut yang diuraikan pada soal. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Apabila masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua.